Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laras Tanisita dari FKIP jurusan Pendidikan Matematika dengan NPM 218420202. Dalam video kali ini saya akan melaksanakan simulasi latihan pramukaan yang kedua, dan saya akan membahas materi SKU poin 1, SKU nomor 1, poin tentang tata cara merawat atau mengurus jenazah. Selamat menyaksikan. Pimpinan saya ambil alih. Siap, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Siap, gerak. Pada pemimpin upacara, hormat, gerak. Tegak, gerak. Lapor, Sangga Perintis siap melaksanakan upacara. Sangga Pendobrak siap, laporan selesai. Laporan saya terima. Kembali ke sisi paling kanan, pasukan laksanakan. Siap, laksanakan. Sikap lari maju. Mulai. Siap, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Kepada pembina upacara, hormat, gerak. Tegak, gerak. Lapor upacara pembukaan latihan tanggal 21 Mei 2022 siap dilaksanakan. Laksanakan. Siap. Siap, gerak. Luruskan. Lurus. Langkah tegak maju. Jalan. Haluan kanan. Jalan. Gerak. Maju 1-2 langkah. Jalan. Hadap kanan kiri. Gerak. Kibarkan bendera. Hadap kanan kiri. Gerak. Mundur 1-2 langkah. Jalan. Balik kanan, haluan kiri. Jalan. Balik kanan, haluan kiri. Jalan. Langkah tegak maju. Jalan. Luruskan. Lurus. Pancasila. Pancasila. 1. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. 3. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. 4. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. dalam permusyawaratan perwakilan. 5. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dasar Dharma Pramuka itu: 1. Takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3. Patriot yang sopan dan kesatria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan tabah. 6. Rajin, terampil, dan gembira. 7. Hemat, cermat, dan bersahaja.
8. Disiplin, berani, dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik semua. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali dalam acara latihan pramuka kali ini. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas materi terkait tata cara mengurus atau merawat jenazah sesuai dengan SKU nomor 1 poin kesekian. Namun sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Sekian amanat dari kakak. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lapor, upacara pembukaan latihan telah selesai dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Siap bubarkan. Kepada pembina upacara, hormat, gerak. Tegak, gerak. Pimpinan saya serahkan kepada tiap-tiap pemimpin pasukan agar dapat mengubarkan pasukannya masing-masing. Laksanakan. Siap, laksanakan. Kepada pertama, hormat, gerak. Tegak, gerak. Tanpa penghormatan, bubar, jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang keagamaan SKU nomor 1. Poinnya itu tentang tata cara mengurus atau merawat jenazah. Tapi sebelum materi, dicek dulu semangatnya, oke? Kalau misal ditanya apa kabar hari ini, berarti jawabannya alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat Allah, gitu ya. Oke, kita coba. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Oke. Kemudian kalau kakak bertanya mana semangatku, berarti kalian harus jawab ini semangatku. Dia pada kata mana berarti harus jawab dengan ini. Paham? Paham. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana di mana? Ini di sini. Oke, bagus. Yang ketiga, kalau misalnya kakak tanya masih semangat, berarti kalian harus jawab masih. Hiha. Kayak gitu. Ya. 1, 2, 3. Masih semangat? Masih. Harusnya 2 kali, ulangi lagi. Masih semangat? Masih. Iya. Oke, alhamdulillah. Amin. Oke, sekarang kita masuk ke materi tentang tata cara mengurus atau merawat jenazah. Sebelum kita membahas materi lebih dalam, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa yang disebut dengan mayat. Mayat adalah jasad atau tubuh seseorang yang telah meninggal. Itu definisi dari mayat. Kemudian, kewajiban seorang muslim terhadap mayat itu ada 4. Yang pertama harus memandikannya, yang kedua harus mengkafaninya, yang ketiga harus menyolatkannya, dan yang keempat harus menguburkannya. Syarat-syarat jenazah yang harus kita dapat lakukan 4 kewajiban itu, yang pertama adalah muslim. Jenazah tersebut harus muslim. Kalau kafir berarti kita tidak memiliki kewajiban akan 4 hal yang tadi. Kemudian yang kedua, ada jasad yang bisa dimandikan. Kalau misalnya tangannya terpotong, kalau ada bagian yang lainnya maka bisa bisa dimandikan. Kalau misal masih bisa dimandikan berarti bisa dimandikan. Harus ada jasad yang bisa dimandikan, intinya kayak gitu. Kemudian yang selanjutnya
bukan merupakan bayi yang keguguran dalam rahim atau bayi yang lahir dalam keadaan emang sudah meninggal. Nah, yang terakhir bukan mati syahid. Kalau mati syahid kita tidak berhak untuk tidak wajib untuk memandikannya. Tapi kalau misalnya bukan syahid maka kita harus memandikannya. Kemudian siapa saja sih yang berhak untuk memandikan jenazah? Nah, yang berhak memandikan jenazah syarat-syaratnya itu yang pertama, muslim, berakal dan dewasa atau balik. Yang kedua, ada niat memandikan jenazah. Yang ketiga, terpercaya, amanah, mengetahui hukum memandikan mayat. Kenapa sih harus amanah dan terpercaya? Karena ketika memandikan jenazah, apapun yang kita lihat, apapun yang kita lihat ketika memandikan harus disimpan oleh diri kita sendiri gitu. Cukup kita yang tahu, orang lain nggak boleh tahu apapun itu, mau berupa aib atau hal yang lain sebagainya. Makanya kenapa harus benar-benar orang yang terpercaya. Kemudian adanya kabar duka mengharuskan orang-orang di sekitar segera mengurus jenazah. Nah, jadi ketika kita mendengar ada kabar duka, ada orang yang meninggal, maka kita harus cepat-cepat mengurus jenazah tersebut, tidak boleh dilama-lamakan. Kemudian bagaimana sih sekarang tata cara mengurus jenazah, memandikan jenazah? Dulu yang pertama ya, tata cara memandikan jenazah. Hukum dari memandikan jenazah itu sendiri adalah fardu kifayah. Namun bila seorang telah melaksanakannya, maka terlepaslah kewajiban tersebut. Kemudian bagaimana tata cara memandikan jenazah yang baik dan benar? Yang pertama, tentunya wajib menutup auratnya. Jadi meskipun definisi yang memandikan, tetap kita harus menutup auratnya, harus menjaga auratnya gitu. Tidak benar-benar tanpa sehelai kain pun, jadi harus ditutup. Yang kedua, memandikannya harus pada tempat yang tertutup. Ini pasti ya, ini sudah harus. Masa kita akan memandikan jenazah di tempat yang terbuka? Tentu tidak sopan ya, meskipun terhadap jenazah. Kemudian yang ketiga, pakailah sampul tangan dan bersihkan mayat dari segala kotorannya. Yang keempat, ganti sampul tangan yang baru, lalu bersihkan seluruh badannya dan beri wangi-wangian agar tidak tercium kalau ada bau yang tidak enak keluar dari mayat tersebut. Yang kelima, tinggikan bagian kepala mayat agar air tidak mengalir ke bagian kepala. Yang keenam, masukkan jari tangan yang telah dibalut dengan kain basah ke mulut mayat, jadi digosok-gosok kayak lagi gosok gigi gitu. Lalu bersihkan hidungnya. Kemudian mulailah memandikannya dengan mendahului anggota tubuh seperti tangan, muka, kemudian kepala, telinga, dan kaki. Kemudian yang selanjutnya, siramkan air ke tubuh sebelah kanan sambil membersihkannya di bagian belakang dan perut hingga ke ujung kaki. Kemudian sebelah kirinya lagi seperti yang sebelah kanan tadi. Lalu bersihkan kepalanya, jenggotnya, dan kumisnya. Kalau ada yang punya itu pun, karena kan gak semua orang punya jenggot, punya kumis. Kemudian yang kedelapan, mandikan mayat dengan air sabun untuk membersihkan badan, dan pada air mandinya yang terakhir diberi wangi-wangian. Kemudian yang selanjutnya, sewaktu memandikan mayat, perlakukanlah dia dengan lembut. Ketika membalik, menggosok, menekan perutnya, mengeluarkan kotorannya, melembutkan sendi-sendinya, dan segala hal yang dilakukan kepada si mayat. Jadi harus benar-benar diperhatikan, harus lembut, nggak boleh ada mayat ini gitu udah nggak bernyawa, ya udah terserah kita aja misalnya gitu. Nggak bisa kayak gitu, tetap harus diperlakukan dengan sangat baik. Kemudian yang selanjutnya, memandikan mayat 1 kali.
dan sunnah mengulangi beberapa kali dalam bilangan ganjil. Nah, kemudian gimana nih kalau masih keluar najis? Jika keluar najis dari mayat tersebut setelah dibersihkan dan mengenai badannya, wajib dibuang dan dimandikan kembali sampai 5 atau 7 kali. Kalau udah sampai batas terakhir nih, ya udah berarti gak apa-apa. Jika keluar najis di atas kain kafan, maka tidak diulang mandinya, cukup membuang najisnya saja, cukup dibuang aja najisnya. Kemudian selanjutnya, keringkan tubuh mayat setelah dimandikan dengan kain sehingga tidak membasahi kafannya, dihanduki kayak gitu ya. Kemudian yang terakhir, setelah mandi, beri wangi-wangian kembali di kepala dan jenggot mayat dengan wangi-wangian yang tidak mengandung alkohol. Baiknya wangi-wangian tersebut itu dari kapur barus. Tadi sudah ya kita bahas tentang memandikan jenazah. Selanjutnya kita akan bahas tentang tata cara mengkafani jenazah. Penggunaan kain kafan pada laki-laki dan perempuan tentunya berbeda. Pada laki-laki, penggunaan kain kafan pada laki-laki terdiri dari 3 lembar kain putih, tidak ada baju maupun tutup kepala, dan boleh dikafankan dengan 2 lembar kain dan sekurang-kurangnya 1 lembar. Nah, sedangkan untuk perempuan, kain kafannya itu harus terdiri dari 5 lembar kain putih yang terdiri atas lembar pertama nih, yang paling bawah untuk menutupi seluruh badannya yang lebih lebar. Nah, lembar kedua itu sebagai kerudung kepala, lembar ketiga sebagai baju kurung, lembar keempat kain untuk menutup dari pinggang hingga kaki, lembar kelima kain untuk menutup pinggul dan paha mayat. Kemudian bagaimana tata cara jenazah untuk mengkafani jenazah pria? Bagaimana tata cara merawat jenazah untuk mengkafani jenazah pria? Yakni kenakan kain kafan dengan menutupi seluruh badan si mayat, ditutupi seluruh badan si mayat. Namun pada perempuan ada cara-caranya sebagai berikut ini. Yang pertama, susun terlebih dahulu kain kafan yang sudah dipotong-potong untuk masing-masing bagian yang tadi sudah disebutkan sebelumnya. Kemudian angkatlah mayat, diangkatnya ke mayatnya dalam keadaan tertutup kain dan letakkan di atas kain kafan sejajar, taburi wangi-wangian dan kapur barus. Kemudian ikatkan kain penutup kedua pahanya, jadi dari kain untuk menutup pahanya dulu, terus yang selanjutnya pasang kain sarungnya, yang selanjutnya pasang baju karungnya, kemudian pakaikan tutup kepalanya, yang terakhir bungkus dengan kain yang terakhir, ikat dengan sobekan pinggir kain yang telah disediakan, lalu lepaskan setelah di dalam kuburan. Nah, udah dimandikan, udah juga dikafani. Kemudian bagaimana tata cara menyolatkannya? Nah, tata cara menyolati jenazah dalam hadis dijelaskan bahwa setiap orang mukmin yang meninggal lalu disolatkan oleh umat Islam yang banyaknya sampai 3 syaf akan diampuni dosanya. Oleh karena itu, Malik bin Hubairah selalu berusaha membentuk 3 syaf jika jumlah orang yang sholatnya tidak banyak. Kemudian tata cara sholat jenazah bagaimana? Yang pertama tentunya harus niat terlebih dahulu menghadap kiblat. Yang kedua, takbir pertama. Takbir pertama itu membaca Al-Fatihah, kemudian dilanjut dengan sholawat. Al-Fatihah dilanjut dengan sholawat, itu takbir pertama. Kemudian takbir kedua, takbir kedua itu membaca doa seperti ini: Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi madkhalahu. Kemudian takbir ketiga membaca doa Allahumma gfirli hayyina wa mayyitina wa sagirina wa kabirina wa zakarina wa unsana wa syahidina wa ghaibina. Kemudian takbir keempat membaca doa sebagai berikut:
Allahumma anta rabbuha wa anta khalaqtaha wa anta razaqtaha wa anta hadaitaha lil Islam wa anta qabadta ruhaha wa ta'lamu siroha wa alaniyataha jina sufaha'a faghfir laha. Nah, jadi total semua ada 4 takbir dalam melaksanakan sholat ini. Tentunya tidak ada ruku, tidak ada itidal, tidak ada sujud, tidak ada duduk di antara dua sujud, dan tidak ada tahiyat. Jadi hanya takbir sebanyak 4 kali dengan bacaan-bacaan yang telah tadi disebutkan. Kemudian setelah itu salam. Nanti kakak share ya untuk bacaan sholatnya itu ya. Nah, berarti kita udah melaksanakan nih 3 kewajiban. Tadi memandikan sudah, mengkafani sudah, mensolatkan sudah. Sekarang bagaimana tata cara penguburan jenazah? Tata cara penguburan jenazah, yang pertama, gali kuburan dengan lebarnya itu 1 meter. Dengan lebar 1 meter dan kedalamannya itu kurang dari 2 meter. Di dasar lubang digali liang miring ke arah kiblat, kira-kira muat untuk mayat. Kemudian yang kedua, jenazah dimasukkan nih ke dalam liang lahat itu dengan posisi miring ke kanan dan dihadapkan ke arah kiblat. Pada saat memasukkan hendaknya membaca lafal dengan nama Allah dan atas agama Rasulullah. Hadis riwayat Tirmizi dan Abu Daud. Kemudian yang ketiga, lepas semua tali pengikat pipi kanan dan ujung kaki ditempatkan pada tanah. Setelah itu, liang lahat atau liang tengah ditutup dengan papan kayu, kemudian atasnya ditimbun dengan tanah sampai rata dan ditinggikan dari tanah biasa sampai seperti biasa kembali gitu. Kemudian yang selanjutnya, letakkan pelepah yang masih basah sesuai hadis riwayat. Yang keempat, kita harus mendoakan dan memohon ampun untuk mayat tersebut. Hal ini sesuai dengan hadis riwayat Abu Daud dari Utsman radhiyallahu an bahwa Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila telah selesai menguburkan mayat, beliau berdiri di atas makam dan bersabda, mohonkanlah ampunan untuk saudaramu dan mintalah untuknya supaya diberi ketabahan karena sesungguhnya ia sekarang akan ditanya. Nah, sekian teman-teman semua, adik-adik semua, penjelasan terkait tentang tata cara merawat pengawas jenazah ada 4, yaitu memandikan, mengkafani, mensolatkan, dan menguburkan. Tentunya setiap orang pasti akan menghadapi yang namanya kematian, itu pasti, karena Allah Subhanahu wa taala bersabda, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian, akan mengalami yang namanya kematian. Jadi mulai dari sekarang teman-teman semua, adik-adik semuanya, kita persiapkan diri kita untuk bakal nanti di akhirat. Jaga imannya, kuatkan imannya. Semoga kita semua berakhir indah dan dapat bertemu kembali di surganya Allah. Sekian dari kakak, mohon maaf atas segala kekurangannya. Nanti bila ada yang tidak dipahami nanti boleh ditanyakan. Nanti kakak share materinya agar kalian bisa menghafal doa-doa ketika menyolatkan jenazah, karena hal itu lumrah ya. Kalau misalnya kita tidak bisa memandikan, tidak bisa mengkafani, setidaknya kita bisa menyolatkan jenazah tersebut. Karena kita sudah memahami materi, kita akan sudah menjelaskan materinya, akan ada game awal yang kakak rencanakan itu mau mengkafani. Saya simulasi itu di boneka-boneka, terus kalian mengkafani. Tapi dikarenakan si bonekanya gak ada dan sedikit, ini buat kalian satu-satu. Jadi kita lanjut ke kuis. Pertanyaan tentang materi yang sudah dijelaskan. Pertanyaan pertama, yang bisa langsung ngacungkan tangannya. Pertama, total ada berapa takbir dalam melaksanakan sholat jenazah?
Oke. BI 4. Yeay, kasih tepuk tangan. Jawabannya betul. Pertanyaan kedua. Berapa lembar yang dibutuhkan untuk mengkafani jenazah perempuan? Devin. Berapa? 5 lembar. Iya, 5 lembar. Betul. Masya Allah. Yang ketiga. Yang berhak memandikan jenazah adalah Sok, boleh dijawab. Boleh dijawab. Seorang muslim Iya. sudah dewasa, Iya. berakal, Iya. Terus terpercaya, amanah. ya, tepuk tangan. Pertanyaan terakhir, ini kan dapat 1 poin 1 poin. Pertanyaan terakhir ini adalah penentu siapa jadi pemenangnya. Bagaimana tata cara menyolatkan jenazah? Yeay. Boleh dijawab. Layaknya sholat biasa, tapi tidak ada ruku dan sujud. Katanya juga tidak ada. Oke, tepuk tangan. Jadi pemenang kuis hari ini adalah Desoni. Yeay. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk semua materi sudah diterangkan, sudah dijelaskan. Dari kakak sekian saja. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga kalian dapat memahami materi yang telah disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan saya ambil alih. Siap, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Siap, gerak. Pada pemimpin upacara, hormat, gerak. Tegak, gerak. Lapor, Sangga Perintis siap melaksanakan upacara. Sangga pendobrak siap, laporan selesai. Laporan saya terima. Kembali ke sisi paling kanan, pasukan laksanakan. Siap, laksanakan. Sikap lari maju. Mulai. Lapor, upacara penutupan latihan tanggal 21 Mei 2022 siap dilaksanakan. Laksanakan. Siap laksanakan. Siap, gerak. 1 langkah ke depan, jalan. Teruskan. Terus. Maju, jalan. Ulang kanan, jalan. Henti, gerak. Kepada bendera merah putih, hormat, gerak. Tegak, gerak. 1 langkah ke depan, jalan. Hadap kanan kiri, gerak. Turunkan bendera. Hadap kanan kiri, gerak. 1-2 langkah ke belakang, jalan. Teruskan. Terus. Balik kanan luar kiri, jalan. Langkah tegak maju. Jalan.
Untuk perhatian, istirahat di tempat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Acara latihan pramuka pada pertemuan kali ini telah selesai. Materi telah dijelaskan dan terima kasih atas partisipasinya untuk hari ini. Semoga di pertemuan selanjutnya akan lebih komplit lagi dan lebih semangat lagi. Mohon maaf banyak kekurangan dari kakak dalam menyampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Lapor, upacara penutupan latihan telah selesai dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Siap, bubarkan. Kepada pembina upacara, hormat, gerak. Tegak, gerak. Pimpinan, saya serahkan kepada tiap-tiap pemimpin pasukan agar dapat mengubarkan pasukannya masing-masing. Laksanakan. Siap, laksanakan. Siap, laksanakan. Kepada Pratama, hormat, gerak. Tegak, gerak.